Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujid Januba Arifah. Saya dari kelas Tasawuf Psikoterapi kelas B dengan nomor induk mahasiswa 11910404091 semester 3. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang materi-materi yang sebelumnya atau materi-materi minggu sebelumnya yang telah disampaikan pada mata kuliah tarekat dan suluk. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah tarekat dan suluk, akan ada yang mengatakan Al-Quran berupa tulisan, ada juga istilah yang mengatakan Al-Quran hidup. Al-Quran hidup itu Al-Quran yang seperti apa? Bukan halnya orang yang hafal akan Al-Quran dengan isi-isinya dia dikatakan Al-Quran hidup. Tidak, tapi Al-Quran hidup itu orang yang memiliki akhlak Al-Quran, ya, akhlak Qurani. Pada zaman dahulu yang menjadi contoh Al-Quran hidup yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan bahwa Hisham ketika bertanya kepada Sayyidah Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab dengan sangat singkat, yaitu dengan jawaban Al-Quran, yang artinya akhlaknya Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkaulah Muhammad yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Artinya Nabi Muhammadlah orang yang paling mulia akhlaknya. Lalu dikatakan pula dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik. Lalu ada juga Al-Quran berupa tulisan. Al-Quran berupa tulisan ini banyak sekali kontroversinya atau banyak sekali masalah-masalah yang timbul terhadap Al-Quran yang berupa tulisan. Karena apa? Tulisan itu dapat dirubah. Seiring dengan perkembangannya zaman, Al-Quran itu banyak sekali perbedaan dalam tulisan, namun tetap isinya tetap sama. Mungkin ada seorang yang memang hafal akan Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Di situ yang membahayakan. Mereka yang bisa hafal Al-Quran dengan sendirinya itu bukan dikatakan mereka penghafal Al-Quran yang benar-benar hafal. Karena yang benar-benar hafal Al-Quran itu orang yang hafal akan tulisannya serta paham akan isinya, ya. Dan pada sekarang siapakah yang menjadi Al-Quran hidup pada zaman sekarang? Yaitu pewaris Nabi. Pewaris Nabi bisa dikatakan ulama, yaitu pewaris Nabi itu bisa dikatakan dengan ulama pada saat ini. Masalah-masalah yang timbul dalam Al-Quran berupa tulisan juga terkait dengan isi atau makna Al-Quran. Isi atau makna Al-Quran banyak sekali diterjemahkan hanya dengan merujuk pada suatu kata, hanya tidak ditafsirkan dengan tafsiran menurut ulama-ulama. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang timbul dalam Al-Quran yang berupa tulisan. Namun tetap hakikatnya Al-Quran yaitu dijaga dan dipelihara oleh para pewaris Nabi serta orang yang hafal Al-Quran yang benar-benar mengamalkannya.
materi yang ketiga, yaitu pandangan sufi terhadap sholat. Baik. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Begitulah kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Redaksi kata kalian di situ menunjukkan kepada para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat bagaimana Rasulullah sholat. Maka sahabat wajib mengikuti bagaimana yang dipraktekkan, sholat yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang, pada zaman sekarang, siapakah yang akan membimbing? Siapakah yang akan menjadi contoh sholatnya kita? Dulu pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman sahabat, yang menjadi contoh yaitu Nabi Muhammad. Dan sekarang yang menjadi contoh yaitu para pewaris Nabi, atau yang dikatakan dengan ulama atau kiai ataupun orang yang faham tentang syariat Islam yang sebenarnya. Lalu orang yang mempunyai silsilah terhadap Nabi Muhammad SAW. Lalu sholat. Kenapa sholat? Karena sholat menjadi sentral utama dari segala ibadah. Fa'in sholuhat sholuhu sa'iru amali, fa'in fasadat fasada sa'iru amali. Jadi jikalau sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan jika rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amalnya. Ittabi'unal mursalina ittabi'um man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Sholatnya kita itu harus mengikuti jejak Rasulullah. Sholat yang baik itu yang ikut terhadap sholatnya Rasulullah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Syarat yang menjadi pembimbing itu yaitu pembimbingnya harus kelihatan, suaranya harus kedengaran, dan pembimbing itu mempunyai silsilah terhadap Nabi Muhammad SAW. Lalu kita tidak bisa hanya dengan membaca buku. Praktek sholat kita itu tidak bisa hanya dengan membaca buku lalu kita praktek dan kita meyakini bahwa sholat kita itu sudah benar. Tidak bisa seperti itu. Kita harus mempunyai guru yang bagaimana, yang kelihatan, yang suaranya kedengaran, dan yang paham tentang syariat agama Islam. Lalu Pak guru yang bagaimana yang kita tidak bisa contoh, yaitu mereka yang faham akan syariat Islam namun mereka ibadahnya malas. Itu yang tidak bisa kita contoh untuk mempraktekkan sholat. Lalu intinya guru yang kita boleh anut yaitu guru yang benar-benar mempraktekkan, yang benar-benar menjadi pewaris Nabi, yang benar-benar faham akan syariat Islam. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang akhirat. Akhirat artinya yang lain daripada dunia akhirat. Dunia merupakan lahir dan akhirat merupakan batin. Dunia merupakan kehidupan lahir dan akhirat merupakan kehidupan batin. Kehidupan lahir dirasakan sekarang dan kehidupan batin dirasakan juga sekarang. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Artinya kehidupan yang sesungguhnya yaitu di akhirat. Inilah akhirat yang sesungguhnya. Akhirat itu dikatakan hati. Ya. Di akhirat dibangunkan atau dihidupkan. Di akhirat semua manusia akan dibangunkan dan akan dihidupkan.
maksudnya hatinya itu akan dibangunkan. Yang tadinya lupa akan Allah menjadi ingat kepada Allah. Siapa yang membangunkan? Yaitu guru atau mursyid. Lalu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang akhirat. Di dunia mari kita tanamkan pohon anti gempa. Yang mana jika tidak ditanamkan pohon anti gempa, maka akan terjadi kiamat, akan terjadi kehancuran, akan terjadi goncangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan kehidupan dunia. Kebaikan kehidupan dunia tidak lain hanyalah zikir, zikir jahar, yaitu la ilaha illallah. Dengan maksud zikir la ilaha illallah yang berfungsi untuk menutup semua pintu setan yang ada dalam diri manusia, agar kita bisa menjadi orang baik yang akan membawa kehidupan dunia yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan berilah kami kebaikan kehidupan akhirat. Dengan zikir Allah akan membawa hati manusia selalu bersama dengan Allah hingga menuntunnya ke akhirat, hingga menuntunnya ke jalan Allah. Baik, masih berlanjut ke materi selanjutnya yang masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, yang kita memohon agar diselamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka, dari jilatan api neraka. Ada sebuah hadis, yaitu Innallaha harrama alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajha. Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang membaca kalimat zikir la ilaha illallah, bahkan menjilatnya pun tidak bisa menjilatnya pun. Maka zikir la ilaha illallah itu akan menjaga kita dari jilatan api neraka. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir yaitu zikir la ilaha illallah. Maka zikir la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama. Baik, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk membahas materi mata kuliah Tarekat dan Suluk. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.